Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnul Khotimah dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 2B Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan 3 makalah, makalah 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu makalah kelompok 1 yang berjudul Definisi Tarik Tasri atau Sejarah Tarik Tasri. Tarik yaitu catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Sedangkan tasyri yaitu penetapan atau pemberlakuan syariat yang berlangsung sejak diutusnya Rasulullah SAW hingga wafatnya beliau. Jadi, tarik tasyri adalah ilmu yang membahas keadaan hukum pada zaman Rasul dan sesudahnya dengan uraian dan periodisasi yang mana hukum ini berkembang serta membahas ciri-ciri keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum itu. Ini menurut Muhammad Ali Syais. B. Objek tarik tasyri itu mencakup 1. Hukum-hukum teologis yang mana mencakup semua hukum yang berkaitan dengan akidah Islam. 2. Hukum-hukum berkaitan dengan intuisi atau hati. Maksudnya di sini yang berkaitan dengan masalah akhlak batin di masyarakat. Ketiga, hukum-hukum berkaitan dengan amal perbuatan. Maksudnya mencakup setiap perbuatan amal seseorang. Contohnya seperti haji, puasa, zakat, dan lain-lain ibadah yang lainnya. C. Hukum samawi dan hukum konvensional. Hukum di sini maksudnya syariat langit berasal dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwa syariat mengatur hubungan antara Allah dengan hambanya. Hukum samawi adalah kompilasi perintah dan larangan yang mengatur kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat ini diturunkan oleh Allah melalui tangan Rasulnya untuk umat Islam. Hukum konvensional atau hukum wadahi adalah kompilasi kaidah dan aturan yang lengkap berupa perintah dan larangan yang ditetapkan oleh para pemimpin dalam satu umat tertentu untuk mengatur hubungan antar sesama individu. D. Prinsip-prinsip dasar perundang-undang Islam. 1. Memperhatikan kemaslahatan orang banyak. Maksudnya mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. 2. Mewujudkan keadilan sosial. Di sini maksudnya menyatukan keadilan Maksudnya di sini menyatukan urusan dalam ruang lingkup kebenaran dan memadukan dalam kebaikan. 3. Tidak memberatkan dan sedikit beban. Maksudnya menghilangkan kesusahan dan tetap dalam ketaatan kepada Allah SWT. E. Dinamika hukum sebelum Islam. Di sini tidak ada aturan kebiadaban yang mengendalikan mereka, gelapnya kebodohan yang menaungi mereka, dan tidak ada agama yang mengikat mereka pada zaman dahulu, serta tidak ada undang-undang yang dapat mereka patuhi. Akibatnya dari itu semua jiwa mereka dipenuhi dengan akidah yang batil. Tuhan dihayalkan pada patung yang mereka pahat dengan tangannya sendiri, terkadang pada bintang-bintang yang tampak dan hilang di depan mata mereka. F. Tasri pada masa Nabi. Tasri pada masa Nabi disebut masa pembentukan hukum atau al-insya wal al-taqwim, karena pada masa beliau inilah mulai tumbuh dan terbentuknya hukum Islam, yaitu tepatnya ketika Nabi hijrah ke Madinah selama 10 tahun, dan
10 tahun, dan sumber asasinya adalah wahyu, baik dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang terbimbing dengan wahyu. Semua hukum dan keputusan yang didasarkan wahyu. Walaupun masa ini sangat singkat, tetapi sangat menentukan untuk perkembangan hukum dan keputusan hukum. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan pembahasan kelompok 2, yaitu tentang sumber penetapan hukum pada zaman Nabi SAW. A. Al-Quran. Al-Quran adalah suatu kitab yang sudah dikenal diturunkan kepada Muhammad SAW dengan berkelompok-kelompok sejak dari malam tanggal 17 Ramadan tahun 41 kelahiran beliau. Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi secara berangsur-angsur. Keistimewaan Al-Quran yaitu: 1. Diturunkan dengan bahasa Arab. 2. Al-Quran diturunkan sebagai wahyu dari Allah kepada Rasulnya. 3. Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawatir dengan cara ditulis. 4. Membacanya bernilai ibadah. B. Penetapan hukum di Mekah, yaitu periode legislasi hukum syariat di Mekah yang dinamakan perundang-undangan era Mekah. Pada awalnya, Islam berorientasi memperbaiki akidah karena akidah merupakan fundamen yang akan berdiri di atasnya apapun bentuknya, maka Nabi meletakkan aturan kehidupan atau disebut tasyri'. Pada fase Mekah, mereka masih menampakkan kekufuran, dan fase Mekah hanya ada 2 golongan manusia, yaitu kaum muslimin yang tertindas dan kaum musyrikin yang dengan angkuhnya menampakkan kekufurannya. Hukum di Madinah. Perundang-undangan hukum Islam yang menitik beratkan pada aspek hukum-hukum partikal dan dakwah Islamiyah pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh karena itu, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek. 1. Persatuan. Ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan. D. Hubungan antara penetapan hukum fase Mekah dan Madinah dan ciri-ciri khasnya. Pertumbuhan hukum Islam pada masa ini tidak terhindarkan dari para Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjadi pranata hukum. Sumber asasi dari masa ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pada masa ini Nabi menjadi satu sumber hukum karena semua persoalan hukum yang muncul dikembalikan kepada beliau. Masa ini terbagi menjadi 2. Dalam fase ini, umat Islam berkembang pesat. Nabi mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan yang gemilang. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan persoalan yang dihadapi berdasarkan pada wahyu, baik wahyu al-matlu yaitu Al-Quran, dan wahyu gar al-matlu yaitu as-sunnah. Selanjutnya saya akan membahas kelompok 3 yang berjudul Gaya Bahasa Al-Quran dalam Memerintah dan Memberi Pilihan serta Metode dalam Menjelaskan Hukum. A. Metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan. 1. Ingat kebaikan yang kita terima dari Allah, yang mana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. 2. Kebaikan itu berada dengan keburukan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 100 yang berbunyi, katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hati. 3. Allah menjanjikan balasan yang lebih besar. Berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 84,
yang artinya barang siapa datang dengan membawa kebaikan maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. 4. Orang yang berbuat baik adalah kekasih Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. 5. Perintah untuk meninggalkan sesuatu seperti tinggalkanlah, biarkan. B. Metode Al-Quran dalam meminta meninggalkan perbuatan tertentu. 1. Yaitu larangan yang jelas seperti yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, dan dia Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. 2. Menunjukkan keharaman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang mana Allah berfirman, katakanlah Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, zolim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. 3. Perintah untuk meninggalkan sesuatu seperti tinggalkanlah, biarkanlah, dan jauhilah. Meniadakan kebaikan pada perbuatan tertentu terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, kebaikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat. C. Metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkan. 1. Meniadakan dosa dari perbuatan tersebut sebagaimana Allah berfirman, dan barang siapa yang ingin menangguhkan mereka maka tidak ada dosa pula baginya orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 203. 2. Memindahkan dosa dari perbuatan tertentu. Tak kala Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 93. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh. D. Metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Menurut Abdul Wahab, mengemukakan hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup ini dalam Al-Quran ada 2 macam. 1. Hukum-hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lainnya yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Hukum ini bersifat tetap dan tidak dapat berubah-ubah. 2. Hukum-hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia dengan sesamanya, yaitu hukum muamalat. Itulah tadi penjelasan dari 3 makalah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.